Oke, halo sob, selamat datang di video Road Ride. Kali ini kita ada di rumah Mas Iwan, bareng Mas Iwannya juga tentunya. Nah, ini dia Honda CB150R ya Mas? Iya, yang paling grass. Nah, yang paling grass ini kita belum sempat lihat. Kebetulan di rumah Mas Iwan ada. Kita coba sekilas first impresi nih dari tampilannya. Kamu Cak, gila terus road ride piye ini first impressionnya? Monggo sampean berikan impresinya. First impresinya cakep. Cakep. Cakep banget nih. Dari mananya yang cakep nih? Kan kadang-kadang orang selera ya. Iya benar. Nah, yang paling kelihatan itu emang dari samping sih. Dia ada apa nih namanya Mas? Sayapnya itu yang ada logo CB. Surutnya. Serut ya. Wow, itu yang bikin gemuk gitu. Biasanya kan kalau motor-motor naked, laki gini kan memang dari tangkinya gede tapi begitu ke depan agak kosong kan. Ya, lebih muscular dan memang pinternya ya Cak sampean ya yang nonton road ride. Pinternya itu kalau kita lihat dari samping kita kan tahu 150 cc kopong ya boso nih. Tapi Honda pinter melakukan sedikit sentuhan pada serutnya jadi sedikit lebih tebal dan ada ini nih di sini nih. Nah, ini yang bikin orang ini nggak terlalu kelihatan kopong. Pinter kan? Oh, ya agak ditutupin. Tertutup gitu kan. Tuh kan. Kalau dari samping agak gemuk. Sama sekarang kan modelnya apa ya, model-model motor tuh semua pakai sayap, yang nggak ada sayap di sayap-sayapin. Nah, jadi kalau dari samping dilihat bisa terbang, kayaknya aerodinamikanya tuh masuk gitu, lubang-lubang ya. Dan ini lubangnya asli, biasanya ada kayak aerodinamika tapi ternyata ditutup plastik, palsu, gimmick gitu. Oke, jadi first impression seperti itu. Dari depan keren. Ini katanya kayak Bison, bener nggak sih menurut sampean nih? Waduh, Bison kayaknya 30% lah. 3% ya? Sama-sama motor laki soalnya. Tankinya di depan. Kalau mirip sih kayaknya enggak. Lalu yang tadi menarik nih dibilangin sama Mas Iwan itu bahwa shocknya sudah upside down. Dan dia uniknya sama persis sama yang dipakai sama ZX25R sama apa? CBR250 ya Mas? Yes, betul. Jadi ini sudah menggunakan suspensi SFFBP atau Separate Function Fork Big Piston. Tuh. Jadi ini memang kalau kita lihat dari teknologinya sebenarnya sudah moge bener. Cuma ternyata Astra Honda Motor mampu menekan harga sehingga ya kita harus katakan luar biasa ya. Mungkin the power of Astra nih. Cak Irwan, jadi the power of Astra. Nah, dan ini 37 mm dan ukurannya sama plek dengan 250 cc-nya. Berarti emang kualitas premium ini ya. Upside down lagi. Upside down. Lalu juga wah enak tenang, sampai nanti jajal lah. Pokoknya sampai goyang kiri kanan, yang penting jangan lari ya. Wes dijamin nurut banget motornya. Oke, nah terus tadi juga dikasih tahu bahwa spakbornya itu plug pakai model yang CBR250R. Jadi kalau misalnya kalian owner CBR250R, nah ini sama persis. Terus yang pasti lampunya sudah LED depan. Tuh, dan dia lebih agak jenong. Nah, jadi kalau misalnya kita naik, nah kalau dulu gua nggak suka motor naked itu karena biasa motor fairing itu kan jarak pandangnya itu biasanya tipis. Nah, sekarang kalau kita naik CBR yang baru ini dia lebih tinggi nih dahinya sob, jadi agak nggak begitu aneh karena kan biasanya speedometer di sini nih tuh, jadi kelihatannya kayak kita di depan motor, tapi yang ini enggak. Sudah oke. Lalu yang baru stangnya, nah dia ada racernya di sini dan jadi di sini di racernya sudah ada karetnya itu untuk meredam getaran ya Mas Iwan. Ya, jadi getaran kan sampean tahu semuanya bahwa vibrasi engine itu larinya ke sasis, kemudian juga ke crown handle atas. Dari mesin sepertinya dari sasis lari ke crown handle atas dan sepertinya kan selalu ke stang larinya ya. Sepertinya Honda sepertinya sangat fokus di sana. Dan mereka menjejali bosonnya, Cak. Mencangkokkan karet atau damper sehingga sampean ya itu untuk meredam atau menyerap vibrasi sehingga tidak lari ke stang ya. Itu porsinya jadi jauh lebih halus kita terima getarannya. Saran jajal aja nanti, rasakan sendiri. Lek ngomongin biasanya rapper coy, Cak. Jajal dewe ya toh. Mantap nih, stangnya sudah lebih lebar, lebih baplang. Lalu yang unik itu juga di speedometernya nih, ternyata sudah tanpa dinyalakan pun ini udah ada marknya. Nggak tahu nih, ini kayak buat gigi sama ada beberapa. Terus sudah pasti tangkinya kondom.
nih, yang bikin dia lebih muskular, ya jadi lebih gemuk. Terus mesinnya masih sama atau dengan yang tipe yang lama masih sama atau beda Mas Iwan? Secara basis sami mawon. Jadi Secara masih basis tetap yang sami sama, sama yang lama, jadi ini square, tapi sampean harus tahu bahwa engine ini sudah tidak dibekali dengan Kickstarter. Oh iya benar. Sehingga lebih ringan bobotnya. Biasanya Kickstarternya di belakang. Nah, nggak ada. Jadi mungkin sama berpikir, waduh, piye anak starternya itu Kickstarternya piye? Gimana kalau nanti aki soak atau gimana? Ya itulah, pasti ada plus minus, tapi secara general, secara teknis dengan dihilangkannya Kickstarter akan mengurangi bobot. Dan ini totalnya bobotnya berkurang hingga 2 kg sekalian sama peleknya ya. Lumayan ya, kurang lebih 2 kilo ya. Artinya power to weight ratio meningkat. Jadi dengan engine yang sama, power to weight ratio meningkat dan akselerasinya juga terasa lebih responsif. Itu yang kita rasakan. Wih, mungkin nanti bisa diicip. Untuk knalpot masih sama tipenya, tipe-tipe kayak Cyber sebelumnya ya, tipis. Masih sama betul, nggak ada perubahan. Masih tipis dan untuk lampu belakang juga pakai sennya sudah LED, lampu remnya juga LED ya Mas? Yes, semuanya LED. Honda sudah cukup lama menggunakan LED, hampir semua pada perangkat lightingnya ya. Jadi dari stop lamp, lampu sen, depan sudah LED semuanya. Semoga saja pabrikannya juga mengikuti karena LED ini kan jelas dari kawetan lebih awet. Lebih awet dibanding yang lama ya. Lebih efisien untuk elektriknya dan juga lebih terang ya. Lalu untuk kuncinya sob, nih juga dia pindah ke depan sama kayak motor-motor di atas 250 cc lainnya, biasanya sudah di bawah Speedo. Nah, kita lihat nih untuk tampilannya. Berarti di atas ada RPM. Tuh, oh ini untuk gigi ya, gearnya ya. Untuk gearnya di situ. Oke, jadi sebenarnya mirip banget dengan CB 250 RR. RR lagi. CB 150R. 150R ya. Yang 150-nya RR lagi. Ada jam. Oh, bensinnya di bawah. Terus total kilometer. Oke. Ya sederhana sih kalau untuk indikator speedometernya tuh nggak ada yang spesial sih, hanya gear indikator yang berbeda. Dan ini yang tipe special edition sob. Jadi untuk special edition dia bedanya warnanya doff. Kalau yang tipe biasa dia lebih ke glossy. Yes, betul. Kalau dilihat keren banget nih. Zaman-zaman kalian sekarang lahir dibanding zaman gua tahun 90-an kayaknya motornya makin kecil tuh makin keren ya. Wah. Iya, gawat. Zaman dulu tuh kayaknya motor tuh yang cc kecil tuh nggak ada yang keren ya. Nah. Sportnya. Masih ingat BB dulu ya, pakai Mega Pro 2002 itu sampai mati gaya ya, mau diapa-apain tetap jelek aja. Mega Pro, tapi zaman Mega Pro juga paling mantep mah Tiger. Tiger, nah, Tiger betul. Cuma paling Tiger laki. Kan, ya dunia terlalu dalam ya. Jadi kita yang untuk harian, tapi yang lebih irit ya Mega Pro ya 4 tak ya. Kalau dulu kan ada Yamaha King ya. King 2 tak memang agak boros, jadi ya larinya ya itu. Makanya jauh sekali ya. Sekarang kalau sampai perhatikan Cak, untuk riset dan development tuh jauh banget. Sama lihat bahwa semakin lama pabrikan semakin mantap, desainnya sudah semakin mobil look, termasuk khususnya Honda ya, kita lihatnya Astra Honda Motornya semakin improve banyak. Dulu tuh kalau kita ngomongin Honda itu motor sportnya tuh motor paling nggak enak dilihat gitu loh. Kecuali Tiger ya. Tiger ya. Cuman sekarang hampir semua line up motor sportnya Honda, termasuk juga matic-maticnya juga cakep gitu loh. Cakep. Sip, sama di special edition ini dia logonya di tankinya itu emblem. Nah, jadi emblem bukan stiker, sedangkan di tipe non special edition dia stiker. Untuk harganya cuma terpaut sejutaan ya Mas Iwan? Ya, sejutaan. 30 jutaan nih AC. Standar 29 jutaan. Oke, gitu. Sip. Oke, sekilas first impresinya karena rata-rata belum pernah ngeliat. Akhirnya ngeliat juga dan memang motor ini 100% ganteng. Nah, tinggal kita tunggu Vixion generasi keberapa? Keempat? Ketiga? Kira-kira dia mungkin pakai bodinya IR, IR lagi. Ngomong motor, ini kan banyak kenalan orangnya mah. Ini masa nggak ada Sony Chongling, ini Vixion yang baru. Iya nih, belum ada nih bocorannya nih. Biar seru. Oke, kita lihat 2 tahun lagi. Oke sob, terima kasih sudah menonton video first impression. Nanti siapa tahu kita bisa icip-icip, ditunggu juga first ride-nya. Terima kasih Mas Iwan sudah ngasih lihat nih. Wah. Iya. Semoga Jos Gandos semakin mantap.
dan road rate makin kabur, maksudnya makin ngacir. Oke, jangan lupa stay safe dan stay healthy. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.